Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Yang saya pegang ini adalah HP paling murah dari Oppo saat ini. HP paling ekonomis, HP paling terjangkau dari Oppo ya. Ini adalah Oppo A16e. Sebelum saya bahas secara detail ya, saya mau bilang kalau HP ini tuh nggak cocok buat kamu yang cari HP performa kencang buat gaming. Tapi cocok banget jadi pilihan buat yang cari HP yang nyaman untuk penggunaan harian. Ya karena di kelas harga 1,5 jutaan, HP ini pakai prosesor Helio P22 dengan 3 GB RAM dan 32 GB internal storage. Ya, sebuah kombinasi yang pasti nyaman banget untuk penggunaan multitasking harian dan tentunya untuk gaming ringan. Kayak kalau main game Mobile Legends. Yang kamu lihat di video ini udah di-download semua in-game data ya. Oppo A16e ini bisa jalanin game dengan settingan grafis tinggi dan frame rate juga tinggi. Terus kalau main game dengan settingan grafis maksimal, mentok kanan semua, shadow juga diaktifin. Ada sih kadang drop frame, tapi masih cukup enak buat terus push rank, masih cukup asik buat mabar. Dan kalau dipakai buat main game Free Fire, HP ini udah bisa jalanin game dengan settingan grafis ultra di resolusi tinggi dan FPS juga tinggi ya. Dengan cukup nyaman kayak yang kamu lihat di layar nih. Ya pokoknya udah nyaman lah kalau buat mabar bareng. Udah bisa banget diajak kejar buya. Performa smartphone ini buat main game udah berasa cukup bikin nyaman bukan karena performanya aja ya, tapi juga karena layarnya. Udah responsif, udah bisa ngenalin 10 sentuhan bersamaan. Dan layarnya yang 6,56 inch ini udah punya kualitas visual yang bagus, walaupun masih HD Plus aja. Rasanya tuh dilihat lebih nyaman di mata ya, dibandingkan dengan HP murah kelas harga 2 juta yang layarnya Full HD. Dilihat dari sisi mana aja tetap jelas, dan di bawah cahaya matahari langsung juga ini masih cukup kelihatan. Pokoknya kalau buat kualitas visual, ini udah oke mantap. Untuk audionya sendiri, HP ini cuma ngandelin speaker single di sisi bawah HP yang kualitas suaranya tetap detail, nggak cempreng walaupun di volume 100%. Gini suaranya. Dan yang saya paling suka dari Oppo A16e ini adalah kualitas bodinya untuk kelas harga 1,5 jutaan. Ini tuh cakep banget. Berasa ergonomis, nyaman digenggam, berasa solid, dan berasa kuat. Bodinya masih dari bahan polikarbonat ya, dengan tepian bodi yang melengkung tanpa sudut. Finishingnya dan looks-nya bisa kamu pilih. Mau yang simple minimalis dengan finishing ngedoff, pilih yang warna hitam. Atau kalau mau yang eye-catching, glossy, pilih yang warna biru. Asli deh, mau yang biru keren, pilih yang hitam juga cool. Tinggal pilih aja sesuai selera yang mana yang disuka. Dengan storage sempit 32 GB, pastinya HP ini tuh nggak bisa install banyak game. 1 atau 2 paling maksimal, supaya bisa tetap nyaman penggunaan sehari-hari. Dan supaya storage-nya aman, Oppo A16e ini nyediain slot microSD dedicated yang bikin kamu tuh bisa ekspansi memori hingga 1 TB. Tapi tetap bisa dual SIM. Cuma kalau diperhatiin laci kartunya ini belum dilengkapi sel karet yang mencegah debu dan cairan masuk. Jadi jangan sampai hujan-hujanan ya. Dan untuk smartphone zaman now, Oppo A16e ini tuh punya kapasitas baterai di bawah standar rata-rata sih. Cuma 4230 mAh, tapi efisien dayanya maksimal loh. Waktu dites ya di dalam ruangan, terkoneksi jaringan WiFi, kalau dipakai nonton YouTube sejam, baterainya cuma habis 5%. Dan setelah dipakai main game Mobile Legends selama 1 jam, baterainya berkurang 18%. Jadi walaupun baterainya belum 5000 mAh, walaupun udah dipakai nonton YouTube dan main game masing-masing sejam, sisa baterainya masih banyak. Masih bisa tahan seharian. Ya kalau untuk kecepatan ngisi daya baterainya sih, yang belum cepet-cepet banget, tapi udah lumayan berasa cepet loh untuk kelas harga 1,5 juta. Waktu dicas ya, pakai charger bawaan yang cuma 10 watt doang, bisa ngisi dari baterai kritis sampai penuh cuma dalam waktu 2,5 jam aja. Biasanya kan HP harga segini butuh waktu sekitar 3 jam buat nge-charge sampai penuh. Yang harus diperhatikan paling di port chargingnya aja, yang masih USB micro. Jadi kalau mau colok charger, mesti dilihat bener-bener supaya nggak terbalik. Rusak kalau terbalik. Untuk sensor-sensor ini sih udah paling lengkap untuk kelas HP harga 1,5 jutaan. LED sensor ada buat kecerahan layar otomatis, magnetic sensor ada, HP ini jadi bisa fitur kompas, dan gyroscope sensor juga ada ya. Walaupun gyroscope-nya masih software, setidaknya bisa dipakai buat virtual reality. Kalau HP ini dipakai buat GPS penunjuk jalan, ini juga udah cukup menyenangkan. Karena HP ini bisa nunjukin dan baca lokasi kita secara cepat dan cukup akurat. Udah gitu udah bisa sensor kompas, jadinya baca petanya lebih nyaman karena kita tahu kita lagi menghadap ke arah mana. Sementara kalau untuk keamanan, HP ini nggak punya sensor sidik jari ya, tapi punya sistem pengenalan wajah yang cukup akurat. Aman pokoknya.
Dan sebagai HP-nya Oppo ya, walaupun harganya paling rendah, paling terjangkau untuk kualitas foto-fotonya bikin puas untuk kelas harganya. Nah, di sini saya mau kasih lihat fitur-fitur kameranya ya. Ini fitur kameranya sepi banget ya. Ada mode malam, mode video, mode foto, dan kalau pilih more itu ada mode panorama, mode expert, dan time lapse. Udah gitu aja. Tapi yang menarik adalah mode expertnya, mode manualnya ya. Ini dia komplit banget. Ada pengaturan fokus, white balance, sama shutter speed. Unik banget ya. Tapi ya fiturnya gitu doang. Walaupun cuma dengan kamera selfie 5 megapiksel, bukan lensa sempit f2.4, dan sudut tangkap 76 derajat, belum ada LED flash juga. Hasil foto-foto selfie-nya outstanding cakepnya. Detail dan jernih untuk kelas HP harga setara. Yang penting pastiin aja ya, kalau mau foto-foto selfie di kondisi cahaya cukup untuk hasil yang lebih maksimal. Sementara untuk fotografi, Oppo A16e ini tuh saya bilang berani jujur ya, cuma ngasih satu kamera aja. Nggak kayak HP-HP di kelas harga di bawah 2 jutaan lain yang bisa berani ngasih 2 kamera, 3 kamera, tapi yang bisa foto-foto cuma satu kamera aja. Ya emang sih, kalau di HP lain, kamera pendukungnya bisa ngasih hasil foto potret jadi lebih rapi dan lebih bagus. Ya tapi saya lebih pilih satu kamera gini aja, tapi maksimal untuk foto-foto utamanya. Kamera Oppo A16e ini tuh secara spesifikasi standar biasa untuk kelas harganya. Cuma 13 megapiksel dengan bukan lensa f2.2 dan sudut tangkap 80 derajat. Tapi lihat aja nih, hasil foto-foto mode autonya. Kelihatan mantep maksimal kan? Detailnya berasa bagus, tone warnanya juga mantep. Bener-bener kualitas kamera Oppo banget lah. Yang penting kayak kamera selfie tadi ya, pastiin waktu foto-fotonya di kondisi cahaya yang cukup supaya hasilnya lebih maksimal. HP ini juga punya mode malam yang hasil foto-fotonya kayak gini. Ya menurut saya udah cukup bagus hasilnya, udah nggak kayak film horor. Untuk perekaman video kamera depan ini maksimal di Full HD aja, 30 frame per second, dan kamu bisa lihat ya hasilnya kayak gimana. Ini dipegang pakai tangan aja ya. Untuk kualitas suaranya kamu juga bisa nilai sendiri. Sementara kalau untuk kamera belakang kayak gimana buat perekaman video, yuk kita coba. Nah ini dia perekaman video menggunakan kamera belakang. Ini sama kayak tadi ya, saya pegang satu tangan aja di bawah jalan. Jalannya agak santai dan kamu bisa lihat ini belum ada stabilisasinya, masih agak berguncang. Kalau untuk fokus detail kayak gimana kita coba ya. Untuk fokusnya dia kayaknya agak lambat ya untuk pindah fokusnya. Tapi udah lumayan sih, nggak perlu ditap lagi, dia tuh langsung bisa pindah fokus. Dan detailnya kamu bisa lihat sendiri. Smartphone termurah dari Oppo ini punya sistem antarmuka yang manis dan banyak fitur. Pakai ColorOS versi 11.1 yang masih berbasis Android 11, belum Android 12. Ya untuk HP paling entry level jangan diharapin update OS ke Android 12 ya. Ya yang penting sih stabil dan terus dapat update keamanan. Itu udah cukup banget menurut saya. Kalau untuk ganti-ganti gaya HP, Oppo A16e ini masih nyediain theme store bawaan yang pilihan temanya banyak. Wallpaper kerennya juga banyak. Kalau mau ganti-ganti font tulisan juga banyak pilihannya. Cuma ya gitu, rata-rata berbayar. Susah cari yang gratisnya. Smartphone ini juga masih nyediain FM radio untuk dengerin lagu-lagu hits terbaru dari stasiun radio kesayangan tanpa perlu kena kuota. Ya pastinya kamu harus pasang earphone kabel ya untuk bisa gunain fitur ini. Kalau mau buka 2 aplikasi di layar langsung juga bisa, nggak pakai ribet lagi. Cuma swipe layar 3 jari dari bawah kayak gini, jadi bisa deh baca-baca atau balas pesan sambil nonton kayak gini. Dan kalau mau gandain aplikasi sosial media dan aplikasi chatting juga masih disediain app clone. Ini Oppo berani banget ya. RAM cuma 3 GB masih nyediain fitur ini. Nggak ngap apa? Ya sebenarnya masih ada beberapa fitur lainnya ya yang nggak saya bahas, biar nggak terlalu panjang ceritanya. Intinya dengan harga setara ya, kalau buat harian dan buat foto-foto, dan juga kualitasnya HP ini tuh udah berasa juara. Kalau untuk selebihnya ya disesuaikan lah. Kira-kira gitu aja sih dari Bang Tekno. Like videonya kalau suka, dikasih jempol ke bawah juga nggak apa-apa asal ninggalin jejak komentar, supaya bisa lebih baik ke depannya. Dan Bang Tekno pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Birunya cakep, hitamnya minimalis. So.